Lu malah awal tuh belajar gitar? Gue awalnya gitaris band, men. Wanita waras mana yang mau hidup sama laki-laki yang nggak tahu besok manggungnya dibayar apa kagak? Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai gue nggak bisa ngomong lagi kali. Ini adalah Spill at Invipop bersama Tebak. Tepuk tangan semuanya. Jadi tamu kita untuk hari ini itu karya beliau tuh gue kenal dari adik gue kedua. Kalau gue semobil sama Doi itu pasti dia nyalain lagu beliau dengan judul lagu tuh Move. Pasti udah pada tahu kan siapa dia. Ya kita sambut semuanya Bang Upi a.k.a. Tuan 13. Akhirnya gue ketemu juga. Berarti kalangannya anak muda ya, karena adek lu ya? Yoi. Wih keren, boleh. Boleh. Bang Upi apa kabar? Alhamdulillah baik, men. Alhamdulillah baik. Selalu sehat ya? Lo sehat ya? Alhamdulillah. Siap, Bang, siap. ini pertanyaan yang sangat umum nih Bang. Yoi. Langsung nih kita nih? Langsung. Boleh, siap. Gue pengen tahu juga nih, arti dari nama Tuan 13 itu gimana sih Bang? Kalau basicnya core-nya Tuan tuh laki-laki, 13 itu tanggal lahir. Yes. Simpelnya tuh ya laki-laki yang lahir tanggal 13. Tapi nama awal gue tuh dulu bukan Tuan 13. Okay. Dulu tuh gue hampir setahun setengah pakai namanya, karena kalau di hip hop kan perlu punya stage name gitu ya. Okay. Ya kayak Marshall Mathers jadi Slim Shady gitu kan, Eminem gitu kan. Nah gue memilih waktu itu namanya 13. 13. Sebenarnya gak jauh-jauh dari 13 itu kan sebenarnya. Iya, karena nama gue Eropa banget kan, yang Muhammad Syaifullah Amiruddin, dipanggil panggung gak enak gitu. Ya kan, jadi Kenal bokap gue akhirnya gue pilih nama bang 13, terus jalan berapa lama, ternyata sudah ada yang pakai. Oke. Wah anjing, gue pakai nama apa lagi ya? Gue pilih nama yang kira-kira kalau disebut tuh lumayan sombong. Jadi orang manggil gue Tuan, wah cakep nih Tuan 13. Udah akhirnya gue pilih Tuan 13 akhirnya gitu. Dari sesimpel itu Iya, sesimpel itu sih sebenarnya. Keren sih Tuan 13. Yang gimana ya, stigmanya 13 tuh sebenarnya kayak negatif ya. Negatif, betul, ya kan? betul. Cuma nama lo Bang Upi dibikin jadi kayak beda aja gitu kan. Ya kebetulan lagu gue beberapa ada yang ya positivity, jadi akhirnya gue tujuannya sih pengen kalau denger nama 13 tuh udah nggak menyeramkan lagi gitu. Itu sih. Iya betul. Gimana sih Bang masa kecil lo nih Bang? Lo hidup di lingkungan kayak gimana? Ya gue pindah-pindah negara, tinggal di luar Wow. negeri. Biasa hip hop lah. Sombong ya. Gimana Bang ceritanya dong? Gue masa kecil gue tinggal dengan nyokap. Yes. Nyokap single parent. Okay. Beberapa kakak gue ikut bokap, gue ikut nyokap. Kayak anak kecil pada umumnya aja sih, maksudnya tinggal di pinggiran kota Jakarta. Jakarta mana Bang? Gue pertama gue tuh tinggalnya di ini, belakangnya J-Expo banget. Kemayoran. Kecil gue di situ. Okay. Kelas 3 SD baru gue pindah ke Jakarta Barat sampai sekarang. Baru di pindah SD itu gue ketemu teman pertama gue adalah manajer gue sekarang. Yang tadi di bawah? Iya, itu temen gue dari kelas 3 SD tuh. Gokil. Mas Yugo. Jadi gue dari situ gue mulai belajar sih, maksudnya di Jakarta Barat gue mulai belajar. Mulai punya teman. Yang tadinya gue di rumah aja gitu kan. Terus gue juga dapat background musik dari nyokap, karena nyokap musik banget. Oke. Jadi nyokap kalau karaokean mau nggak mau gue dengerin lagu dia, gue nggak punya pilihan gitu. Waktu gue belajar gitar pun, Lo malah awal tuh belajar gitar? gue awalnya gitaris band, men. Anjay. Yoi, bawainnya korn ceritanya. Oke. Yoi, jadi waktu gue zaman belajar gitar, nyokap maksa gue untuk belajar lagu-lagu yang dia suka. Ya Beatles. Itu kuncinya susah loh Bang, Beatles. Enggak semua. Semua ya? Enggak semua. Kalau lagunya susah, enggak semua. Ya pokoknya lagu-lagu yang dia suka, akhirnya gue banyak dapat knowledge musik dari nyokap gue sih. Tapi bagaimana gue kecil tumbuh kembang ya kayak anak kecil pada umumnya lah ya, bandel gitu. Tapi kecil itu udah mulai mengenal musik doang atau ada olahraga kah? Gue lebih olahraga, men, pada Olahraga? itu. Lebih olahraga. Dulu bola gak sih Bang? Gue bola banget. Bola ya? Gimana, Bang? Bola sama karate gue. Oh iya. Karena karate mungkin dari sekolah, ada ekskul apa gimana? Enggak, jadi ada gor baru buka dekat rumah, terus nyokap dapat brosurnya. Oke. Gue dipaksa ikut. Gue nggak mau. Udah gebukin sapu tuh. Dar ikut Tipikal gal. orang Ya, tua zaman dulu jelas. Akhirnya gue ikut dan ternyata gue ada apa ya? Gue suka ternyata. Oke. Gue suka sama di titik itu gue baru nggak kalau gue suka sama sesuatu yang kompetitif. Oke. Ya, karena kalau di bola kan kita main sama teman-teman doang. Tapi kalau di pasti karate gue mulai kenal pertandingan. Akhirnya dari situ gue juga mulai kenal basket. Akhirnya kayak gitu sih. Di situ langsung kena basket yang main sama anak-anak apa langsung streetball gitu sih Bang?
Enggak, basicnya gue konvensional. Sampai pada waktu itu gue SMP, mulai di Senayan, gue mulai ada kayak zaman dulu tuh suka ngambil nilai lari di Senayan. Oke, Ya kan? atletik. Atletik, Yoi. selesai atletik, makan lontong sayur di lapangan ABC, ngeliat orang main basket, rambutnya dikepang-kepang, ini orang apaan deh. Terus masih, lapangan ABC itu masih ada speaker-speaker gitu. Jadi mereka main, itu tahun 2001 kali ya? 2001 ya? Oke. 2003 2004 itu. Gila 2003 gue masih Iya. SD. Tuh gue ambil lari, nah terus itu tuh masih banyak yang jualan kaset, jualan CD men. Jadi kalau Oke. kita ambil lari, nilai lari nih, ada orang pakai baju gombrong banget, dia ikut lari sebelah, bro beli kaset gak? Oh dia cara jualannya kayak gitu? Kayak gitu men, back in the day kayak gitu, back in the day kayak gitu dia, serius keren sambil banget. beli kaset gak? Gua baru tahu Rap nih kayak gitu. Oh, iya. "Hah, apaan sih bang? Yaudah beli deh. Dan lo tertarik? Lo beli itu? Gue pertama kali beli pesta rap, Itu belinya di orang. Harga berapa bang? Cing berapa ya? 2000? Enggak itu, enggak semurah itu, 7.000 apa 5.000. Dan gue yakin itu pasti bajakan. Yoi. Jelas, karena bebayang pas gue baca kok gini sih. Gue yakin itu pasti bajakan, gue yakin. Tapi dengan stylenya oke banget, kayak gue percaya sama nih orang nih gitu. Dan akhirnya lu di Senayan itu fokus sama basket juga di situ? Emang gue kayak sehari itu gue bisa 2 kali ke Senayan men. Kalau lagi libur tuh gue pagi main basket, pulang, ntar malam gue ke Senayan lagi main basket. Kalau hari biasa gue cuma malam doang Berarti biasanya. sesuka itu lo bang ya? Sesuka itu sama basket. Itu dari rumah ke Senayan tuh, lu zaman dulu naik apa sih bang? Kalau belum punya motor naik Dulu sepeda kayak gue. ini nggak sih? Oh sepeda. BMX. Sepeda. BMX Sama atau- mengandalkan kemampuan gue berbahasa Batak. Karena waktu itu kan supir-supir, kenaikannya masih orang Batak. Le, aku mau kesini, Le. Ah, beres. Turun, aman. Kalau miskin mesti hasal. Mesti yang ngakalin, nggak boleh. Oke. Jadi Dan itu kadang-kadang setiap waktu lu kayak gitu? Iya, sampai akhirnya ketemu lapangan basket dekat-dekat rumah. Ya udah akhirnya Akhirnya nggak terlalu jauh ya bang? mulai explore lah. Dan enggak, kalau basket tuh sebenarnya gini. Kalau basket tuh yang dicari bukan cuma main ada lapangannya, tapi kayak lapangan ini yang jago siapa nih, kita kejar ke sono. Asik. Basket tuh ada spirit itunya tuh. Itu kenapa gue suka. oke. Ya, jadi kalau yang jago-jago crossover pasti di blok S. Kita harus main di sana dulu tuh. Iya. Kalau yang Jadi kelas setiap lapangan tuh punya karakter. Iya. Kalau lu coba main kelas ke lapangan Banteng. Pasti kayak gitu. Jadi semuanya pasti kita jajal. Gila tuh. berarti kayak titiknya jauh-jauh ya? Jauh-jauh men. Paling jauh mana bang? Paling jauh, Saparua, Bandung. Wow, Iya. dekat sekali. Jadi gue naik motor dari rumah 12 jam, set. Serius naik motor? Serius, Dan itu pasti rame-rame dong sama 4 anak-anak. motor. Oke. Tapi yang lain gak main basket. Nonton. Mereka kena marketing gue, pat. Mereka sama-sama ternyata nemenin gue main basket. Jadi gue main basket, nyampe, gue kenalin dengan teman-teman Future Streetball namanya. Ya. Sampai sana, terus main basket. Malam itu kita pulang. 12 jam lagi ke Jakarta. Tektok jatuhnya. Segitu cintanya gue sama basket, gak usah lu tahu. Gila lu naik motor ke Emang Bandung. gila, gue kalau mikir kayak, goblok ngapain nih gue? Itu berarti di umur kayak Itu SMA kelas 2 tuh men. 17-an kali SMA kelas 2 ya, SMA 16-17. Lu gak dicariin orang rumah gitu bang? Kan itu malam minggu. Oh Malam minggu. iya. Dengan mindset gue berangkat siang, besok siang gue nyampe sini lagi nih. Dan lu gak izin sama orang rumah? Oh iya, izin ke rumah teman bilangnya. Izin ke rumah teman. Jadi ke rumah teman. Itu udah masuk sama dunia streetball lo gak sih yang pas lo ke Bandung itu? Udah itu. Itu udah ada julukan juga bang buat lo The Camp Secret itu? Enggak, waktu itu belum ada. Jadi bedanya kalau main basket sama hip hop tuh lu bisa pilih. Kalau hip hop tuh lu bisa pilih nama lu sendiri. Kalau Lo basket bikin nggak bisa. sendiri. Oh iya. Lu mesti main di lapangan tertentu, Dan dijulukin sama orang? dijulukin sama orang, baru lu punya nama. Oke. Cuma waktu bocah kan kita bikin nama sendiri aja, aneh-aneh gitu kan. Karena ya biar Iya. keren aja kan? Sampai ikut pertandingan baru gue dapet nama gitu. Itu siapa yang ngasih bang? Yang kasih dulu tuh nama pertama gue, jadi ada pionir streetball di Indonesia namanya Insane, Richard Insane Latunusa kalau nggak salah. Itu Insane, gue ngefans banget sama dia. Pertama kali gue jatuh cinta sama streetball gara-gara ngelihat dia guling-gulingan di lapangan. Gue nggak ngerti, gue baru ngelihat basket bisa seindah itu. Oke. Gue nonton dia tengah hari bolong sambil nganga. Gue nggak Itu sadar. padahal pertandingan kayak biasa aja bukan Dia lagi main main di pinggir aja. sama temen-temennya. Oh, iya. Gue masih bocah nonton dia nganga gitu. Tanpa sadar boleh ke muka gue. Dan ngapain lu nonton gue pengom gitu katanya. Iya gue kayak enggak bang. Akhirnya gue ajak kenalan, namanya Insane. Udah gue ngeliat dia, terus lama-lama gue mulai coba ikutin gerakannya. Nah, abis itu gue ketemu dia di beberapa pertandingan lagi, gue sering nonton. Dan Terus dia ternyata- ingat ya, dia ingat. Dia ingat, ternyata gue main basket juga, dia ngeliat. Abis itu dikasih nama. Nama pertama gue adalah Lil Insane. Jadi gue punya nama dari doi. adeknya pionir streetball Indonesia tuh. Jadi semua orang mandang gue dengan sangat, apa sih lo? Kayak gitu. Lo siapa gitu. Jadi kayak kalau gue ke lapangan semua orang mau ngetes semana sih si Lil Insane tuh. Dan lo pasti buktiin dong. Enggak, waktu itu masih culun bang. Masih culun bang. Jadi lo langsung Masih culun. yes gitu. Nah, bisa jadi The Camp Secret itu
Jadi mungkin waktu itu ada pertandingan lewat streetball. Biasanya ngasih julukan tuh MC di lapangan. Oke. Bedanya Ini berarti udah event ya? udah event. Bedanya pertandingan basket reguler sama streetball di lapangan ada MC. Yes. Yang manas-manasin nih. iya. Nah waktu itu gue nggak ngerti, gue lupa kejadiannya gimana. Tapi kayaknya karena waktu itu gue paling kecil di antara member tim yang lain, gue turunin belakangan. Oke. Nah mungkin karena lawannya udah capek semua, akhirnya bisa gue akalin semuanya. Jadi gue dipanggilnya kayak kuncian senjata terakhir, makanya best kept secret gitu. Oh, itu dia. Itu anjir juga ya. Iya. Itu maksud gue main kayak gitu kan pressure di pinggir lapangan tuh juga Wah, banyak parah, kayak men. gitu kan. Enggak, paling parah tuh bacot-bacotannya kan kalau streetball. Trash talk gitu. Jadi bikin tumbang lawannya gitu kan. Yes, dan ternyata itu berpengaruh sama mental gue di hip hop sekarang. Oh, oke. Maksudnya guys, gue udah biasa ketemu, bisa nggak lo lewat? Gue udah biasa ketemu gitu. Jadi kalau di hip hop gesek-gesek, udah ketemu gue dari dulu, udah ketemu. Tapi pas lo lagi style gitu, lo sempet kayak cedera gitu nggak pernah nggak? Ada berapa kali lo cedera? Pasti kan pernah. Pasti, Kayak men. kesleo ankle kan Sering, pasti kalau men, basket sering. ankle ya. Sering. Apalagi kita kan basketnya nggak basket konvensional dan ilmu medis belum kayak sekarang, ada fisioterapi. Yes. Yang kita tahu kalau jatuh adalah urut. Iya. Apapun sakit kamu, urut. Itu. Padahal bukan Itu dia, kan? bukan Iya, ternyata. Bukan ternyata. Kita baru tahu ada metode rise, rest, ice, compress, elevate di era ini. Oke. Zaman dulu mau gue olahraga. Udah, langsung urut aja nih. Ini mah urut bro, besok bisa lari katanya. Bener besok bisa lari. 10 tahun kemudian kaki kamu hancur mas, ternyata inilah hasilnya. Cuman lo pasti bakalan nanti lo main lagi, tuh bakalan cedera lagi bang, ya kan? Pasti, Iya pasti. kan? Itu ankle tuh pasti kayak gitu. Ya, Pasti jadi gue kayak puluhan kali ankle. Jadi gue bisa sore ini gue latihan, besok mau tanding. Sore cedera, bener-bener jatuhnya tuh plak gitu. Gak bisa jalan. Malam gue urut, besok lari men. Nggak sakit. Serius bang? Nggak sakit. Sakitnya sekarang. Dipendem sakit ya. Jadi ternyata karena sering urut, ya mungkin yang dibetulin luarnya, dalamnya ternyata terjadi pengapuran. Oke. Sampai akhirnya di titik tertentu kaki gue udah nggak kuat nampung nih. Jadi Si ankle-nya lah ya. dia rumahnya Copot. bengong pun bisa copot gitu kayak ya, kayak udah nggak ada cairan pengukitnya gitu. Nah itu akhirnya gue gara-gara kayak jarang pemanasan, jarang pendinginan, nggak tahu metodenya yang bener gimana, kurang knowledge. Yang gue tahu cuma gue suka main basket. Ya. Main deh. Iya, terus dihadapkan sama cedera, ya udah berantakan tuh dunia gue tuh. Tapi tetap sempat kayak lo berhenti dulu atau lo tetap maksudnya main aja deh. Lu main basket aja udah terus. Enggak, karena waktu lu cedera, maksudnya di luar negeri juga banyak kejadian nih. Ya kalau yang udah skala profesional, waktu dia cedera parah, dia comeback in the game, mainnya nggak pernah sama, men. Karena mental yang diajarkan. Oke, Lu akan jadi takut. Lo trauma. Trauma pasti, Trauma, men. iya. Trauma banget. Tolak balik dari streetball lo itu menuju ke dunia musik itu ceritanya gimana sih bang? Jadi waktu gue sebenarnya dari zaman gue streetball, gue udah mulai suka rap. Itu kayak Emang satu bersinggungan dunia ya? kan, Iya. satu dunianya kan ya begitu loh. Bahkan Yes. kadang-kadang tuh kalau si abang-abang streetball ini main nih, rapper-rapper Indo yang terkenal pada era itu tuh ikut nongkrong, ikut main. Gue jadi kayak wow, dunia mereka keren banget ya. Jadi hip hop Indo, streetball tuh nongkrong bareng tiap Rabu jam 9 sampai jam 11 malam di lapangan ABC. Gue anak kecil ini harus kesana nontonin mereka main coba buat kenalan gitu. Jadi dunia itu senempel itu. Nah jadi gara-gara mereka gue suka hip hop, gue mulai denger lagu luar. Era itu era Black Eyed Peas. Yes. Mulai gue SMA, teman gue tuh sudah mulai ada yang manggung reguler di kafe. Oke. Tapi karena waktu itu eranya R&B dan rap sudah mulai menjamur, beberapa tempat mengharuskan ada lagu-lagu itu. Oh. Vokalisnya jelek, nggak bisa. Tapi gue bisa nge-rap. Nah Oke. dipanggil lah gue, kayaknya lu bisa nge-rap deh. Bisa, gue bilang. Padahal gue nggak pernah manggung, nggak pernah ngapain. Itu lagu apa emang? Itu Black Eyed Peas, men. Tiap ada set itu pasti gue ikut mereka manggung. Seminggu 4 kali. Nah, gue akhirnya dapet basic nge-rapnya dari situ sampai di satu titik. Kayak gue capek dah bawain lagu orang dah. Iya kan dulu kan lo tadi bilang juga ngeband waktu itu kan? Iya, ngeband. Dulu ngeband dia. Boynya Korn gue. Oh iya Korn. Boynya Korn, main gitar. Oh, main gitar. Yang gitar di bawah ini nih. Itu kan dulu Korn kayak rambutnya panjang-panjang. Jelas. Gitu. Lo ngikutin dia gitu? Enggak. Boleh pasti. Pokoknya abis gue cedera, gue baru sadar bahwa gue itu butuh kompetisi, men. Harus selalu. Karena kalau enggak gue out of the track gitu. Kenapa gue bisa on track waktu itu? Karena gue ada basket. Ada yang gue kejar. Gue bangun tidur pagi bisa latihan. Malam nongkrong lapangan basket. Waktu gue nggak punya basket, mabuk-mabukan lah kita, Pak. Nggak jelas hidup itu. Kanan kiri, aduh. Gue baru ngeliat, anjing gue butuh sesuatu lagi. Ya udah akhirnya tiba-tiba gue baru gue punya musik, punya rap. Nah, ternyata pas gue ketemu rap, kompetitifnya sama banget, men. Spiritnya tuh kayak bagusan lu apa gue? Oke. Berarti lo kepikiran bener-bener akan menjadi solo rapper di situ.
waktu itu jadi medium pelampiasan sebenarnya. Oh awalnya jadi medium pelampiasan. Karena gue gak bisa main basket gitu. Oke. Nah udah akhirnya gara-gara itu medium pelampiasan, tapi akhirnya makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, dan ternyata gue dari kecil punya kebiasaan katro. Iya, gue dari kecil ternyata suka nulis. Jadi kayak zaman dulu tuh Dear Diary hari ini ya. Nah gue seculun itu tuh main waktu itu kecil. Bikin gue lu kan gitu. gitu men. Oke. Karena gue lumayan introvert, jadi yang gue lakukan waktu dari kecil tuh nulis memang. Introvert bang. Iya. Nggak, maksudnya gue main, tapi sebenarnya ya mungkin karena background masalah keluarga, gue nggak bisa cerita sama siapa. Yes. Akhirnya gue harus punya tong sampah dan nama buku ini aja. Dan buku lah ya. Dan lo ternyata tong sampah gue ini bisa jadi sesuatu lewat rap gitu. Gue kayak, wah anjing ini medium seru banget deh. Gue deg-degan anjing. Iya. Maksudnya kayak, wah bisa gitu ya. Iya bisa gitu, maksudnya apa yang gue alamin bisa gue sampaikan dan orang lain bisa ngerti. Tanpa perlu gue mau curhat gitu. Wah ini menarik banget nih medium ini nih. Selain buat berkompetisi ternyata jadi kayak terapi gue waktu itu sih. Iya. Akhirnya semua kemarahan gue, semua sifat destruktif gue, ya gue lewatin tulisan aja, gue sekasar mungkin aja. Tapi minimal di real life-nya udah terkompresi. Nggak serusak itu lagi jadinya gitu sih. Itu berarti pas lo umur berapa tuh? Kayak gitu? Itu awal mau lulus SMA, mau masuk kuliah lah ya. Kuliah? Iya. Kuliah di mana bang? Gue Trisakti men. Jurusan? Fakultas Hukum. Wow. Gaul sih. Wow. Lah gue kupu-kupu gue. Kuliah pulang. Emang nggak ada anak-anak nongkrong gitu bang, habis ngampus gitu? Ada. Aduh gue bukan jelek-jelekin kampus ya, tapi pada waktu era itu kan banyak teman-teman dari luar kota yang kuliah Trisakti yang ternyata orang tua sangat kaya. Gue nggak bisa ngejar permainannya mereka, jadi kayak gue nongkrong sebelah sini aja deh. Beda lah gitu, ya. iya. Gue nongkrong di kampus sebelah malah di Untar. Lah Untar bukannya emang kaya-kaya juga bang? Enggak, jadi ada namanya gerobak. Gerombolan orang Batak yang mabuk di pinggir jalan. Nah itu gue nongkrong di situ tuh. Oh berarti lo nongkrong di situ? Karena abang gue waktu itu di situ, jadi gue kayak punya banyak temen lah di situ. Itu abang kandung atau? Abang kandung yang beda angkatan jauh, tapi teman-temannya masih banyak, jadi akhirnya gue punya teman di sana gitu sih. Tapi jalan yang lo pilih ini, itu sama keluarga besar itu didukung atau sempat lo ngapain rap sih? Lo udah kuliah hukum di Trisakti, bagus, mendingan lo fokus aja kuliah. Ada kayak gitu gak sih bang di rumah? Oh enggak lah, jelas. Enggak ya? Gue baru tahu dan juga banyak dengar cerita, ternyata penolakan tuh pasti dari orang-orang terdekat sih men. Oke. Jadi waktu gue melakukan pekerjaan yang mungkin mereka gak ada masa depannya ini, mau sampai kapan kamu kayak gini gitu. Jawaban lo apa? Gue gak bisa jawab lagi waktu itu. Gue gak bisa jawab lagi. Terus lo diem doang ya? Kayak ngelengos aja masuk kamar gitu ya? Iya, ngelengos saya masuk kamar. Tapi gue bisa cabut dari pertanyaan itu waktu ya gue mulai bekerja, lulus kuliah, gue mulai bekerja dan punya istri. Akhirnya pertanyaan itu gak datang ke gue lagi. Cuma kalau tiap ngumpul keluarga besar, bahkan sampai hari ini pun masih ada pertanyaan itu men. Apa pertanyaan yang paling lo bikin kayak, maksudnya kayak, nanya ini mulu sih dari dulu gitu. Banget gue. Ya Masih sampai kapan, atau kalau udah capek bilang ya. Paling tai ada kayak gini, paling tai. Ah lu mah enak tinggal teriak-teriak dapet duit. Mata lu Ada yang ngomong gitu? Banyak. Ya karena nggak semua orang mengerti apa yang kita lakukan gitu. Lo jawab atau lo kasih jawabannya dengan senyuman atau lo debatin? Biasanya kayak gitu. Berdebat dengan orang bodoh berarti kita bodoh men. Jadi biarin aja merasa menang udah. Itulah keuntungan saya gue bilang gitu. Alhamdulillah gue bilang. Kadang gitu sih, Iya, bener. men. Buang-buang waktu men. Lo balas dengan senyuman atau udah tinggal kalimat sedikit aja, orang udah, ya udahlah. Iya. Terus gini bang, cara lo untuk mendistribusi musik rap lo ini di awal karir itu lo gimana sih bang? Kebetulan tuh pas jalan awal banget tuh kayak cing hidup gue lagi susah-susahnya lagi. Jadi kayak Tahun berapa tuh bang? 2012 mungkin, 2012 2013 tuh kayak memang secara ekonomi unstable gitu. Gue waktu itu kerjaan masih freelancean. Jadi kayak banyak banget materi yang bisa gue tulis gitu, banyak banget medium curhat yang bisa gue tulis. Tapi untuk ngedistribusiinnya waktu itu bener-bener gue cuma punya komputer, mic, headphone yang ada mic itu yang warnet, sama software bernama Audacity. Yang gue punya cuma itu kan, sama beat gratis dari YouTube. Jadi akhirnya gue mulai dari situ. Gue mulai dari kamar, bikin lagu pertama yang gue bikin adalah secara official memakai nama Tuan 13 itu lagu untuk mantan pacar gue, istri gue sekarang. Dari situ dia baru kayaknya laki gue serius deh nih gitu. Oh lu kasih lagu itu bener? Iya pertama kali itu lagu itu ke dia. Yang lagu secara official Tuan 13 yang gue bikin tuh buat istri gue waktu itu. Nah dari titik itu dia kayak nggak tahu gimana ceritanya, kayak apapun yang gue kerjain kalau gue bikin musik dia selalu ngasih space gitu.
Sampai akhirnya gue bisa punya waktu. Dan akhirnya gue kerja, gue udah punya anak waktu itu 2014 2015. Gue udah punya anak, cuma yang terjadi adalah gue 9 to 5, gue berangkat jam 9, jam 5 gue pulang, gue berangkat anak gue tidur, pulang kantor gue harus ke studio, karena gue gak punya studio proper di rumah, gue harus numpang kanan kiri. Ntar gue pulang lagi jam 1 jam 2 anak gue udah tidur. Gue kayak anjing hidup gue. Itu gimana ketemunya Bang? Maksudnya lo dengan seorang anak gitu loh, maksudnya lo chat-chatnya kayak gimana buat... Wah itu hampir gak ketemu weekend doang. Ya gue ngeliatnya kalau dia tidur doang. Oke. Ya sampai satu titik gue capek gitu, gue capek. Gue mikir kayak ganti gue nyari duit buat keluarga ya. Yes. Kalau gue gak punya waktu buat keluarga ngapain ya? Padahal sekarang juga kayak gitu sih, jalan di rumah juga. Tapi di titik itu gue kayak nggak bisa nih gue nggak bisa jadi Batman. Maksudnya lo siang Bruce Wayne, malam Batman nggak bisa deh kayaknya deh. Itu pasti ada pertikaian sama... Pasti men, pasti. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk gue pengen fokus di musik, gue bilang gitu. Lo bilang sama istri lo tuh? Yoi. Wah jawaban istri gue, tentu tidak, kata dia. Serius lo gitu? Ya, tapi itu lama, itu lumayan alat sampai akhirnya setahunan lah dia ngasih izin dengan berbagai term and condition. Ya udah akhirnya di 2015-2016 gue mulai 100% di musik. Itu udah bersamaan dengan lo kenal dengan Westwave? Kalau Westwave tuh sebenarnya dari dulu sudah ada. Dan sebelum gue solo kan gue ngeband, tapi tetap nge-rap namanya Aripi. 2014 kita rilis album Under the Majors. Nah Westwave itu terbentuknya gara-gara band gue waktu mau manggung kita nggak punya kru. Mau bikin klip nggak ada yang punya kamera. Nah tongkrongan kita ada. Jadi akhirnya si Westwave nih kolektif yang waktu itu ngebantuin band gue buat jalan. Jadi membantuin lo banget lo ya? emang karena teman satu tongkrongan gitu. Jadi apapun yang kita bikin, kita adalah brandnya, si pemain musiknya, teman-teman ini ekosistemnya. Mulai cari-cari event. Nah di 2016, 2017 pas gue memutuskan untuk solo, teman-teman jadi lebih serius. Udah deh kita coba bergerak sebagai manajemen kali ya. Caranya gimana nggak tahu gitu. Tabrak-tabrak dulu aja gitu. Yoi. Berarti sedalam itu lo sama Westwave ya? Iya, sedalam udah itu. kayak keluarga banget ya, Bang. Arti Westwave itu buat Bang Upi apa sih, Bang? Wah, apa ya? Teman, keluarga, partner bermimpi, dan gue yakin banyak orang lebih jago dibanding mereka di luar sana. Gue yakin banget banyak orang lebih punya kapasitas dibanding mereka di luar sana. Tapi orang yang bisa ada di sebelah gue di titik terendah gue ya mereka gitu. Jadi gue nggak bakal barter mereka sama siapapun gitu. Sepenting itu. Jadi kalau fungsi buat gue nih, orang tua, anak bini, Westwave tuh pak. Nah segitu tuh. Fungsi segitu tuh. Berarti lu dari dulu sama Westwave terus ya? Kemana-mana pasti berkarya. Iya, kemana-mana sama gitu. mereka. Gue pernah main celok ke beberapa kolektif lain. Gue dulu pernah tergabung di UBC. Dan mereka pun mengizinkan gitu. Sampai UBC itu ada gue, Ramen Girl, Meter Mouse, Sonja, Gibran. Dari mereka 2 tahun. Itu label kan, Bang? Waktu itu ya indie label ya. Indie label ya. Waktu sama UBC pun mereka tetap bantu secara produksi. Nah setelah gue cabut dari UBC akhirnya ya gue ngomong ke anak-anak kayak kita bisa deh kalau sendiri. Gimana kalau kita coba jalan lebih serius. Udah akhirnya 2018 kayak declare udah ya Westwave ya namanya ya jalan ya. Ya udah gitu. Padahal banyak banget kayak maksud gue mungkin lu banyak banget tawaran dari major label lain enggak. untuk bergabung gitu. Tahun itu lagi ditolak-tolakin saya pak. Oh tapi lo berarti approach? Gue udah approach. Gue udah buat demo gue kemana-mana. Dan era itu adalah era di mana hip hop segmentasi sangat-sangat komedi. Karena waktu itu ada online. Jadi hip hop yang waktu itu terdengar di kuping masyarakat adalah yang menghibur seperti itu. Sedangkan gue agak gelap waktu itu. Maksudnya di fase protes, di fase kritik. Jadi waktu tiap gue nyampe tuh, kamu kurang gimmick deh kayaknya. Kamu kurang lucu deh kayaknya. Bisa kamu mau lebih lucu lagi ya? Gue bilang aduh. Tapi ngomong-ngomong kritik tadi nih bang, gue pingin lo nge-spill sebuah kritik yang belum pernah lo ucapkan di media manapun. Semua yang gue nggak suka pasti gue masukin ke medium bernama lagu. Maksudnya kelebihannya gue nge-rap, akhirnya gue punya itu. Jadi pasti gue sampein di situ sih biasanya. Jadi semua di lirik aja gitu ya? Ya walaupun kadang-kadang gue bungkusnya secara general gitu. Oke. Biar isunya bisa terus sustain sampai tahun-tahun ke depan gitu ya. Jadi liriknya nggak cuma di tahun itu lah ibaratnya ya? Yes. Kalau dari lagu-lagu gitu bang, sama nulis lirik, influence lo tuh siapa sih bang? Gue kalau menulis, kalau awal jalan Eminem banget men. Gue suka rapper-rapper yang storytelling sih. Gue suka rapper-rapper yang bercerita. Jadi waktu itu gue Tupac, Eminem.
Kalau di dalamnya, kalau di Indonya tuh gue suka banget sama Iwaka, Black Kumu sama atau lagi gue suka banget Oka Antara. Wah dia jagoan gue men. Gue bahkan masih punya, gue lupa dia manggung di PL Fair atau apa, dia pakai headbandnya dilempar, badan gue kecil banget, gue manjat ke badan orang, gue yang dapet, masih punya gue headband lu Bang Oka. Itu yang special Iman. Itu dia men. Itu gue kaget Bang, untuk maksudnya Oka Antara itu kan dia aktor ya. Kelihatan tuh aktor ya. Setelah gue cari-cari, ini lagu siapa sih kok enak banget, kayak lagunya 90-an banget kan. Ternyata Oka Antara tuh nge-rap dulu. Nge-rap men. Gila. Wah keren banget dia men. Jadi itu idola lo? Idola lo juga Dari salah segi satunya? penulisan lirik gue suka banget. Album Harimau Sumatera nih, itu kan bisa dibilang album yang bikin lo meledak. Mungkin ya. Iya kan? Itu pasti bikinnya dengan sepenuh hati banget kan untuk menjadi sebuah karya yang mantap didengarkan orang-orang. Itu prosesnya gampang atau susah gitu sih Bang? Sebenarnya dari ini album pertama gue karena gue nganggep album tuh seserius itu sih. Maksudnya dari 2014 gue bikin album sama band gue. Sebenarnya 2015, 2016 sampai ke 2019 tuh gue bisa aja bikin album terus gitu. Tapi gue kayak overthinking gitu ya. Jadi gue kayak tulis singlenya banyak banget, kolaborasi gue banyak banget. Bahkan di tahun tertentu gue pernah kolaborasi hampir 40-50 gitu. Sebelum gue rilis album. Jadi metode gue kayak pengen berisik banget biar orang timeline isinya gue. Jadi waktu mereka sudah notice, ya album gue siap keluar gitu. Yang penting lu udah banyak lagu lu udah banyak gitu kan. Nah, jadi waktu bikin Harimau Sumatera tuh kayak betapanya lumayan lama kali ya, 2 tahunan kali ya. Untuk jadi sebuah album. Iya, dan karena ada beberapa isu yang membahas lingkungan dan segala macam, akhirnya. Itu yang gue tanyain, kenapa lu milih Harimau Sumatera untuk jadi. Karena sebelum ada lagu Move dan Harimau Sumatera, waktu itu gue suka bragging. Kalau di hip hop kan suka nyombong-nyombongnya metafor ya, pengandaian. Waktu itu tuh ya di hip hop ya kayak ya gue singa, gue siapa gitu. Nah karena gue orang Sumatera, gue coba cari binatang yang paling galak di Sumatera apaan ya? Oh harimau. Gue rantai makanan nih. Ya udah gue bilang aja gue adalah harimau Sumatera, gue rantai makanan, gue top chain di ekosistem ini, gue mau makan lu semua. Waktu itu sebenarnya sesimpel, sesombong itu. Makin sering gue gunain, tiba-tiba anak nanya, kenapa ya emang harimau Sumatera? Karena, kenapa ya? Gue juga gak tahu lagi kenapa gue pilih itu. Soalnya kan, maksudnya image rapper kalau di luar kayak sini kan, image tuh kayak bling-bling. Bling-bling terus keluarin kekayaan apa gitu-gitu kan. Cuman di lo tuh malah ngeluarin tuh beda dari sisi, apa ya? Dari sisi lingkungan lah ibaratnya gitu kan. Nah itu tapi jauh sesudahnya. Jadi waktu ada pertanyaan kenapa harimau Sumatera, gue gak bisa jawab. Ya galak, dia raja hutan gitu. Nah setelah gue ada pertanyaan itu, ngeganggu banget di kepala gue. Anjing harimau Sumatera ya. Gue browsing. Terus gue tiba-tiba kayak ketemu jalannya, gue tiba-tiba ketemu teman-teman NGO yang memang aktif di hutan dan itu concern di isu harimau. Begitu gue ngobrol sama mereka, ternyata gue salah. Puncak rantai makanan bukan harimau. Manusia? Tapi spesies brengsek bernama manusia. Jadi gue udah mengglorifikasi harimau sedemikian mungkin, menjual nama dia, si harimau, untuk kebutuhan lagu gue. Tapi gue gak tahu kondisi aslinya. Di titik itu kayak anjing gue. Di situ lu ketemu sama kolektif NGO itu yang WWF itu. Dan ngobrol sama mereka gue langsung ngerasa, gue punya utang lagi sama binatang ini. Aduh, ada kayak panggilan moral ini, tanggung jawab lo udah lo omongin kemarin. Tapi kan jadinya lo bikin karya satu lagi kan yang judulnya Roar itu kan? Si Move sama Lesror itu juga setelah gue pulang dari hutan mereka itu. Jadi gue di sana sama teman-teman 2 minggu kita di konservasi harimau yang di tempatnya nggak ada listrik. Kalau kita mau nyari sinyal mesti naik perahu dulu sejam. Di sana gue ngobrol sama mereka dapat insight. Itu berarti diajak mereka bang? Jadi gue bilang ke teman-teman, gue mau bikin lagu tentang harimau. Gue mau ngomongin spesiesnya, gue mau ngomong tapi gue gak mau sembarangan. Gue minta tolong sama kalian cari database-nya, organisasi apa yang ngurusin ini, cari alamatnya, temenin gue ketuk pintu mereka. Jadi gue sama temen-temen datang tuh pakai gedung-gedung. Selamat siang, saya Tuan 13 yang bikin lagu tentang harimau Sumatera. Banyak juga yang bukan gak tertarik, banyak juga yang mungkin mereka lagi sibuk gitu. Tapi satu titik waktu itu ada NGO bernama WWF yang buka pintu, wah seneng banget ada anak muda mau ngomongin harimau. Gue masuk kantornya, kita ngobrol, berangkatlah kita ke Sumatera.
Itu jedanya lama prosesnya atau lo Enggak, langsung jalan gitu? bener kayak tak. Kayak tiba-tiba jalan itu kebentuk gitu kan. Ya mereka mes banget, maksudnya ada anak muda yang mau ngusung tentang lingkungan gitu loh. Iya. Walaupun orang-orang pasti banyak juga yang bakalan ngusung soal itu. Dan waktu itu Navikula habis keluarin lagu Harimau. Yes. Navikula adalah band Bali, Yes. bahasnya harimau Sumatera. Si orang Sumatera ngapain nih? Nonton lagi kasih like doang. Anjing malu gue jadi orang Gua harus Sumatera bikin nih. juga lah gitu ya. Apa iya maksud gue kayak gue akhirnya kasih tau sama Beli Robi bahwa apa yang lo lakukan tuh memantik api dalam hati gue sampai akhirnya gue mau berbicara tentang ini gitu. Gue tiap ketemu Beli Robi gue kasih tahu kenapa gue ngomongin harimau Sumatera sama hutan gara-gara lo. Gue bilang gitu. Dan beliau menjawab, Hai, biasa lah. Doi bikin lirik gila sih. Gila anjir. Terus lo ngelihat scene hip hop di Indonesia ini gimana bang? Wah kaya banget men. Maksud gue di era sekarang lu ya mungkin kalau zaman dulu tuh kita bisa bilang kalau anak hip hop, oh, Gomprong anak hip hop nih gitu kan. Topik gue anak hip hop nih. Sekarang udah gak bisa bilang kayak gitu men. Dari segi fashion aja sudah selebar itu variabel ya. Ya gak? Bisa tiba-tiba pakai skinny jeans atau casual banget. Ya itu bukti bahwa ternyata hip hop berkembangnya semasif itu gitu. Bahkan dari genre deh, dari segi musik mau ngomongin old school, new school, ada trap, bahkan ada emo rap sekarang men. Emo rap? Yes. Itu baru apa udah lama? Pandemi gue baru denger di Indonesia. Ya kalau di sananya ada Expectation, terus ya banyak di sananya banyak. Tapi di Indonesia tuh kentalnya gue denger di pandemi. Nah terus tiba-tiba ada NDXAK. Berarti kan hip hop tuh sewarna-warni itu di sini. Jadi kalau tanya sama gue hip hop di Indonesia gimana? Gede banget men, luas banget. Lu nggak bisa bilang hip hop Indonesia tuh A, nggak bisa. Diversity-nya selebar itu. Oke. Dan itu juga ngebuat lo dalam penulisan lirik itu kuat banget kan, semua lirik-lirik lo kan? Supposed to be sih semua rapper harusnya kayak gitu ya. Karena yang mereka punya kan cuma lirik harus. Berarti inspirasi yang paling kuat tuh dalam lo bikin lirik tuh dari mana bang? Ngobrol gue. Oke. Ngobrol apa yang gue lihat, apa yang gue baca, tapi gue lebih sering dapat insight kalau gue ngobrol sama orang. Gue seneng banget ngobrol sama orang-orang random. Oke. Atau ada temen curhat, nah itu bakal gue jadiin. Jadi kalau lu curhat sama gue, terus tiba-tiba ada lagu gue keluar, ini kayak masalah gue yang kemarin deh gitu. Nah gue seneng banget tuh kayak gitu tuh, gue seneng banget. Gue seneng banget, misalnya gue ngobrol tiba-tiba naik Gojek, terus gue ngobrol sama abangnya, ada satu isu yang dia sampein, itu kayak anjing menarik juga ya sudut pandangnya, gue gak pernah ketemu. Oh lo ngobrol sama Gojek? Iya, maksudnya gue seneng banget ngobrol sama orang random memang. Itu kenapa gue suka naik transportasi online, karena gue punya partner ngobrol. Kalau gue jalan sama anak mahasiswa pasti kerjaan nih. Emang di jalan nggak? Hah? Kan di jalan? Enggak. Ada. Oh itu juga gue kemarin ya. Nah bang, kemarin gue terakhir ngeliat di feed lo manggung pakai baju yang digambar sama anak yang cewek. Iya. Itu dia katanya pokoknya papi harus pakai baju itu kan manggung. Itu gimana ceritanya bang? Jadi di rumah gue itu bentuknya gembel banget men. Gembel gimana? Karena anak gue tuh segitu vandalnya. Mau lipstick kayak, mau pensil. Jadi tembok gue tuh parah banget men. Parah banget kayak terminal dong lo. Dan lo biarin aja Tangan, kan sih. ya, maksud gue ya gue nggak merasa dirugikan ya selama anak gue seneng gitu ya. Awalnya larang, tapi begitu makin banyak kan suka-suka lo deh. Waktu space-nya sudah mulai habis dan sudah mulai mencari sepatu gue tiba-tiba digambar. Jangan dulu. Jadi beli kaos polos nih gue bilang. Akhirnya gue beli kaos polos, gue beli cat cotton. Nah, begitu gue kasih mereka suruh gambar, mereka seneng banget. Dua yang paling gede ini seneng banget. Tapi yang paling rajin gambar yang nomor 2, Nabila namanya. Jadi baju gue digambar, terus tiba-tiba dia jemur. Nah besoknya gue ada manggung, dia bilang, Dad kalau Dedi mau kerja harus pakai baju aku, kalau nggak boleh berangkat. Dan lo jawab, oke. Iya mau gimana bang? Iya bang, mau gimana bang? Dan seminggu sebelumnya gue habis beli topi yang warnanya sama banget sama warna yang dia gambar. Ada merahnya, ada kuningnya, ada orange-nya. Ya apa-apa deh gue pakai, ya udah gue pakai. Ternyata pas gue pakai responnya lumayan unik ya. Kayak, baju lu beli di mana men? Anak gue yang gambar lu beli, tapi bisa mau gue gitu. Jadi mesen. Gue jadi kayak kebuka, wah ini opportunity bisnis yang bagus ternyata. Gue kayak iya. Tapi mungkin karena dia energinya waktu gambar sepure itu gitu ya. Jadi mungkin kayak ya udah gambarnya ya gambar anak kecil aja, jadi kayak enak dilihat aja. Dan lu juga nggak gambar bunga deh gitu enggak. Terserah dia. Dan sebelum itu sebenarnya dulu gue pernah bikin lagu judulnya Council Blessing. Nah itu artworknya bikin anak gue yang pertama. Nah itu gue jadiin baju. Nah itu juga lumayan kayak akhirnya gue jadiin merchandise dan teman-teman juga lumayan suka gambar anak kecil itu gitu. Jadi kakaknya udah pernah bikin, nah sekarang adiknya nih yang bikin gitu. Itu
kalau lo manggung sering lo ajak nggak sih Bang? Sering men, sering. Semua lo ajak? Selama itu safe buat anak-anak pasti gue ajak, pasti gue ajak. Mereka sangat senang sekali. Oke. Berarti kan dia mendengar dedinya manggung dengan lagu hip hop. Yap. Dan di rumah berarti apakah lo mengenalkan lagu hip hop aja atau semua genre lagu gitu? Enggak, justru gue nggak mengenalkan lagu hip hop mereka kalau mereka Lo nyampe. ngebebasin lah ya? Enggak. Dan kendalanya kalau mereka manggung tuh gue akan suruh mereka naik di tengah-tengah set gue. Gak mungkin dari awal. Kan dari awal tuh ada bahasa-bahasa yang masih kasar. Gue sering banget ditegur sama mereka. Daddy, why you using the bad words? Katanya gitu kayak, oh iya maaf ya nak. Bahkan masa gue juga ikut rap battle ya. Gue ikut rap battle. Anak gue yang paling gede itu concern banget deh sama gitu-gituan. Jadi kalau gue berangkat, you promise you won't use the bad words. Pikir gue gimana caranya gue pergi battle nggak pakai kata-kata kasar ya. Susah kan? Iya, tapi akhirnya gue muter otak dan ternyata bisa gitu. Oh bisa? Bisa ternyata. Dan dia ikut itu Bang? Yang enggak. pas yang rap battle yang Enggak, itu kan tapi kan berkeliaran di TikTok gitu kan. Oh iya. Jadi once kalau gue tiba-tiba ngomong kasar, Daddy, jadi gitu kan tiba-tiba. Apa nih? Iya kan, jadi kayak dan temen-temennya, saudara-saudaranya tuh ngehap pekerjaan gue apa. Oke. Jadi waktu kayak gue ngomong kasar, akan nanya ke anak gue nanya ke gue. Gue sih dulu udah feeling ini akan kejadian gitu. Tapi akhirnya mereka tuh sekarang jadi filtering gue bahwa untuk menyampaikan sesuatu, kita orang Indonesia tuh punya suku kata yang luar biasa banyak men. Gue punya banyak banget opsi ternyata. Kenapa gue pakai kata-kata itu kemarin? Karena gue kurang explore. Oke. Nah begitu gue dapet filtering, banyak deh ternyata deh. Gila sih. Ternyata gue bisa sopan tapi membunuh anda gitu ya gitu loh. Mantep banget sih. Iya. Tapi berarti anak gue juga udah ngerasa, Dedi gue udah banyak fansnya nih. Gitu gak? Dia nggak, Dedi kok banyak banget fansnya gitu. Enggak sih, cewek atau cowok gitu. Dia ini sih maksudnya dia senang maksudnya karena kadang-kadang orang negur anak gue dulu. Oke. Jadi misalnya tiba-tiba masuk ke toko kue, iya anaknya tahun 13 dikasih kue. Sering banget terima itu, kayak sering banget. Itu sering banget men. Itu sering banget men. Kayak mana nih, mana nih gratis nih gitu. Kayak dia pergi sama bini gue atau pergi sama saudara-saudaranya, terus ada yang kenalin, terus tiba-tiba dia dapat apa. Nah, jadi dia kayak senang orang kenal dia sebenarnya. Cuma yang dia nggak suka adalah waktunya kadang-kadang tersita gitu. Jadi kalau gue pergi manggung harusnya gue selesainya bisa sama dia, bisa sejam 2 jam karena gue ngadainin teman-teman, baru gue ke dia. Atau pulangnya tiba-tiba kemalaman, ya komplainnya lebih ke waktu. Tapi kalau pekerjaan gue dia seneng gitu. Dia bilang suatu hari nanti aku akan nyanyi juga kayak Dedi. Oke. Berarti lo gantinya tuh mungkin di weekend lo ajak jalan apa gimana? Di weekday pak, karena weekend pasti kita jadi kuli kan ya. Iya. Iya bener-bener. Berarti seru itu sih anak lo gitu ya. Iya. Terus kalau boleh gue tahu nih, lo pengen banget berterima kasih sama siapa dalam pencapaian lo sampai saat ini Bang? Wah, pasti sih orang-orang terdekat, istri gue sih ini. Iya. Maksud gue wanita waras mana yang baru diperjelas. Iya, wanita waras mana yang mau hidup sama laki-laki yang nggak tahu besok manggungnya dibayar apa kagak. Kalau waras gitu ya maksudnya lu di era sekarang kan kayak terlalu saklek gitu, lu harus punya ini punya itu untuk menikah. Gue ketemu perempuan yang kayak ya udah ntar rezeki lu ada gitu. Tapi sorry Bang, gue tanya, kalau misalnya waktu dulu lo awal karir pasti kan nggak banyak banget job atau apa gitu. Istri lu tuh menyikapinya dengan ya udah kita berkarya lagi aja, sabar aja, ada kayak semangat itu pasti. Iya kalau semangat pasti ada sih, tapi kan satirnya juga banyak pak, satirnya juga banyak. Tapi akhirnya gue gini, gue tanggung jawabnya waktu dia bilang gue boleh bermusik asal lu tanggung jawab, itu kan udah core tuh tanggung jawab. Manggung lu belum dibayar, ya lu mesti cari income lain. Akhirnya gue masih jadi kru event, freelance di gitu ya. Ya mau nggak mau, tapi minimal gue nggak office hour gitu loh. Jadi kayak ya udah, jadi gue masih bisa bermusik, masih bisa freelance dan gue masih punya waktu buat keluarga. Jadi maksudnya ya akhirnya lama-lama balance lah gitu sih. Lo mau bermusik sampai kapan nih Bang? Kan kayak kalau gue lihat nih ya, banyak musisi yang dia, sorry itu saya maksudnya dia tetap manggung dengan lagu-lagu dia yang lama, ya kan? Dan kalau lo itu bakalan kayak gitu atau lo terus nyiptain lagu, jadi lo lagunya nggak itu aja gitu? Gimana Bang kalau lo? Kalau gue punya pilihan sih gue pengennya terus bikin lagu ini. Maksudnya nggak tahu, tapi privilege yang gue punya sebagai seorang musisi ya bikin lagu. Kang Iwang sampai sekarang masih rilis album, masih rilis single gitu. 50 tahun lebih loh men. Gue jadi kayak, kalau tanya gue mau bermusik sampai kapan, gue mati kali ya.
Karena itu doang yang gue suka di saat ini gitu. Dan itu yang bisa bikin gue berdiri di atas kaki gue saat ini. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai gue nggak bisa ngomong lagi kali. Kalau seandainya pun gue udah nggak bisa nyanyi, gue pengen kerja tetap di ekosistem itu. Iya di musik lah Iya. ya. Oke. Mantap sih bang. Keren. Terima kasih nih Bang Itu sudah menyempatkan waktu dengan pertanyaan dari Mbak Tembang. Yo. Terima kasih banyak sudah datang di Spill. Sama-sama. Terima kasih cerita-cerita mantapnya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin, harus. Oke, teman-teman. Sampai sini aja. Sampai ketemu di narasumber lainnya di Spill at Invipop bersama Mbak Tembang. Yo!